dan atas seorang murid, atas seorang yang berkehendak dekat dengan Allah, bahwa dia bersungguh-sungguh pada menjaga hatinya, pada memelihara hatinya daripada wasawis, daripada was-was, menjaga hati daripada waswis seperti syakir rizik, seperti keraguan-raguan dalam masalah rezeki. Jadi menjaga hati dengan sungguh, jangan sampai hati itu ada waswis. Waswis itu contohnya antara lain keraguan-raguan dalam masalah rezeki. Keraguan-raguan dalam masalah rezeki itu artinya, amun aku isuk kada berusaha bisa kada dapat duit. Nah, itu keraguan-raguan. Amun aku isuk kada berusaha, kayak apa kena aku makan. Amun aku isuk kena kada berusaha, kada dapat ini. Nah, itu ada keraguan-raguan, ada waswis di dalam hati. Nah, itu hendaknya hati kita dijaga dari yang demikian itu. Dijaga hati daripada yang demikian dengan satu keyakinan, dengan satu kebulatan hati bahwa besok, umpamanya besok aku amun masih ada umur, itu pasti ada rezeki yang datang kepadaku. Nah, itu dibulatkan di dalam hati bahwa besok kalau aku masih ada umur, rezeki itu pasti ada. Rezeki itu pasti datang. Dan kalau rezeki itu datang, maka Allah yang membuat rezeki, Allah yang menentukannya untukku, dan Allah pula yang membikinkan jalannya rezeki itu untuk sampai kepadaku. Nah, itu dibulatkan di dalam hati, jangan sampai ada keraguan-raguan dalam hal itu. Karena keraguan-raguan dalam hal yang demikian ini membuat seseorang itu mati dalam keadaan tidak membawa iman. Kalau kita ragu-ragu dalam masalah ini, seperti yang diceritakan oleh orang yang punya pekerjaan maling. Orang ini gawian maling. Nang dicuntannya itu kain kapan orang mati. Jadi bila orang mati hari ini, kena malam ditabuknya ini diambil kain kapannya, dijual. Nah, itu pekerjaannya itu orang nih. Jadi orang ini, si maling kain kapan ini hendak bertobat, datang kepada Syekh Abu Yazid Al-Bastami. Nah, ujar Syekh, apa garang jam dosa ikam? Nah, dosa ulun ini gawian adalah mengambil kain kapan mayit yang dikubur itu, dijual. Lalu ujar Syekh Abu Yazid, macam banyaklah sudah menabuk itu gawian itu, beratus sudah, lebih 100 sudah yang ditabuk orang. Orang mati siang malam ditabuk, dijual kena kain kapannya. Lalu ujar Syekh Abu Yazid tadi, kayak apa mayit dalam kubur itu ikam melihat, nah ikam tabuk itu. Nah, lalu ujar si maling tadi, nah ulun tabuk itu bilang semuaan membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat. Maka waktu dikubur itu kan menghadap kiblat tuh. Waktu dikubur menghadap kiblat, tapi sudah malam beralih posisi membelakangi kiblat. Artinya apa? Artinya orang ini mati kada membawa iman.
karena orang kada beriman tuh mati dalam kubur dipaling dari kiblatnya. Nah lalu ujar si maling itu, kenapa kayak itu bila siang kan di kubur menghadap kiblat, kenapa maka malam tuh membelakangi kiblat? Nah ujar Syekh Abu Yazid mengatakan itu adalah akibat mereka itu tidak yakin terhadap rezeki mereka. Nah itu akibat mereka itu ragu-ragu dengan rezeki mereka. Nah ini yang wajib kita pelihara hati kita, jangan sampai ada ragu-ragu dengan rezeki itu. Pokoknya bila isuk atau isuknya atau minggu kaina ada umur, itu rezeki kita pasti ada. Dan bila rezeki kita tuh pasti ada, Allah selaku nang maulah rezeki, Allah juga akan menyampaikannya kepada kita dengan jalan cara yang dikehendaki oleh Allah. Jangan ragu-ragu itu. Jangan khawatir dalam masalah rezeki. Rezeki seorang, apalagi rezeki orang, apalagi rezeki anak umpamanya dikhawatirkan. Apalagi rezeki anak, rezeki cucu, rezeki orang lain dikhawatirkan, nah itu kada boleh sama sekali. Karena anak cucu itu ulahan Allah. Allah nama ulah, Allah pasti akan memberikan dia rezekinya. Nah jadi hati dijaga, jangan sampai ada waswis itu. Kayak apa mun isuk aku kada turun, kada boleh duit, kayak apa kena aku isuk kayak ini, kayak apa datangnya rezeki. Nah jangan ragu-ragu itu. Pokoknya bila isuk masih ada, rezeki itu ada. Jaga hati jangan sampai dimasukin yang demikian. Wal afat, jaga hati jangan sampai dimasuki penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu banyak, seperti ujub itu penyakit hati. Apalagi sombong penyakit hati, ria penyakit hati, dengki penyakit hati. Kada nyaman melihat orang nyaman itu penyakit hati. Orang nyaman kada nyaman itu penyakit hati ngarannya. Mestinya kalau orang yang baik hati, orang nyaman juga seorang. Ini kada orang nyaman inya kada nyaman. Nah itu berarti hati ada penyakit. Nah itu dijaga jangan sampai ada di dalam hati. Wal khawatirir radiyah, dan dijaga pula hati daripada geritik-geritik yang jahat. Geritik-geritik hati yang jahat ini. Geritik hati yang jahat itu apa? Contohnya seperti bersangka buruk dengan Tuhan, sangka buruk dengan manusia, walaupun kada tertentu orangnya, walaupun kada tertentu. Jangan bersangka buruk lawan orang. Arti kada tertentu itu contohnya misalnya orang kita garing umpamanya. Kita garing, baubat ini sudah kada mampan, baubat ini kada mampan, baubat ini kada mampan. Lalu timbul dalam hati, aku digawi orang. Nah, siapa orangnya kada tahu juga, cuma digawi orang. Nah, itu ngarannya buruk sangka kepada makhluk Allah. Tahu kada kita pada digawi orang. Nah, aku baubat kada mampan terus. Jadi dokter kada ada penyakitnya, tapi aku sakit, berarti akunya diperbuat di perang maya orang. Nah, itu ngarannya buruk sangka kepada orang. Walaupun kada bertantu orangnya siapa-siapa, itu ngarannya geritik hati nang jahat. Nah ini dosa-dosa nang kada disadari, nang mana kita wajib menjaga hati dari demikian itu. Berjualan dahulu rami, wah ini kada rami lagi berjualan. Aku dia nak orang membenci, aku di toko ini kenapa? Nah itu sangka nang kada bagus. Aku udah lagi orang pembenci, dulu rami berjualan, wah ini pindah ada rami lagi. Dan lagi orang pembenci. Nah itu geritik-geritik yang jahat itu dijaga hati kita jangan sampai itu. Misal kita berdagang dahulu payo, wah ini kada. Nah, jangan sampai menyangka di pembenci orang, ganti orang lain hati. Nah, mungkin rezekiku berkurang, itu aja. Dahulu payu sekarang kada, mungkin rezekiku berkurang di sini. Nah bisa ada sama menyangka di pandang pembenci itu
atau kita berobat ke sini, berobat ke dokter ini kada mampan juga lagi, jangan bakal simpulan digawi orang, jangan, mungkin obatnya belum pas lagi, itu habis sudah perkara, kada menyangka-nyangka orang memperbuat itu ini. Nah jadi itu ngarannya khawatirir radiyah, geritik-geritik nang jahat. Nah kita wajib menjaga hati jangan sampai ada seperti itu.